Pernah terbayangkan teman-teman, ketika kita nanti sudah tua, punya cucu, atau punya cicit bahkan, kalau umur kita panjang, kemudian cicit kita tadi meminta kepada kita untuk mengembalikan semua hewan yang telah punah, mengembalikan energi-energi yang telah habis, dan mengembalikan hutan-hutan yang telah ditebang. Dan kita tidak bisa menjawab apa-apa, karena kita yang merusaknya, kita yang menghabiskan energi itu, dan kita juga yang membuat spesies-spesies tadi punah. Namun Joseph Garden, seorang penulis, menjawabnya dalam sebuah cerita yang menarik, namun tetap solutif dalam sebuah buku. Mari simak video ini sampai akhir. John Steingarten bercerita dalam bukunya Dunia Anna, yang mana buku ini bercerita tentang seorang anak berumur 15 tahun yang 2 hari lagi akan berumur 16 tahun pada 12 Desember 2012. Jadi 12 12 12. Yang mana dia menerima nama anak ini Anna Nirot. Jadi Anna menerima suatu cincin berupa sebagai hadiah ulang tahunnya, yang mana cincin itu punya kekuatan mistis ya, karena ini merupakan novel fiksi. Anna bisa melintasi ruang dan waktu, sehingga ketika dia terbangun dalam tidurnya, dia terbangun di tubuh seorang anak bernama Nova yang hidup pada zaman 2082 gitu. Mana pada zaman itu pembakaran minyak bumi ataupun gas alam sudah tidak ada lagi. Banyak spesies yang telah punah, es di kutub telah mencair, kepulauan-kepulauan yang ada di Samudra Hindia itu sudah terbenam karena perubahan iklim dan lain sebagainya. Yang artinya pada zaman itu walaupun zaman serba canggih, namun alam sudah rusak gitu. Jadi sebetulnya Nova, tempat tubuh Anna saat itu 2082, jadi dia traveling melintasi ruang waktu 60 tahun, itu ternyata cicitnya di masa depan. Jadi Nova itu karena hidup di masa depan, dia punya suatu terminal atau bisa kita katakan gadget pada zaman ini, namun berupa hologram. Yang pada pagi itu dia menerima notifikasi bahwa iguana telah punah pas hari itu. Dan beberapa hari sebelumnya pun dia menerima notifikasi yang sama terhadap antelop, rusa kutub, dan berbagai hewan yang lainnya. Muncul rasa sedih pada tubuh Anna, pastinya tubuh Anna dan sekaligus tubuh Nova karena dia dalam satu tubuh. Namun pada saat yang sama nenek buyut Nova itu masuk ke kamar Nova, dan sejatinya itu adalah Anna di masa depan. Dia sudah tua, punya cicit yang bernama Nova. Nah, namun panggilan Nova terhadap nenek buyutnya itu Ola gitu. Jadi karena menerima notifikasi tadi, Nova bertanya kepada Ola, bagaimana kehidupan pada zaman Anda, bagaimana hewan-hewan pada zaman Anda. Kemudian Ola tadi menceritakan bagaimana indahnya burung-burung berterbangan di atas gunung, hutan yang masih hijau gitu. Mereka masih bisa melihat antelop ataupun rusa berkeliaran di tengah-tengah hutan, ya, dan lain sebagainya. Namun pada saat pertengahan cerita, Nova menghentikan pembicaraan itu dan berkata, cukup nenek, jangan ceritakan lagi kesenangan pada zamanmu. Bisakah kau kembalikan itu semua? Itu merupakan tanggung jawab generasi kalian kepada generasi kami saat ini. Kami tidak bisa menikmati apapun, energi sudah habis, spesies telah banyak yang punah, dan kami hanya menerima dampak dari semua yang kau lakukan pada zamanmu. Itulah kira-kira. Namun pada akhir kalimat Nova mengatakan, walaupun semua itu sudah tidak mungkin, kau tidak bisa mengembalikan antelop kami, kau tidak bisa mengembalikan iguana kami, primata kami, harimau, dan lain sebagainya gitu. Dengan nada yang sedih tentunya itu. Namun karena ini cerita mistis, cerita fiksi, mohon maaf, Ola tadi menggosok cincin yang dia terima waktu dia ulang tahun ulang tahun ke-16, sehingga Anna tadi yang terbangun dalam tubuh Nova kembali lagi menjadi Anna yang 2012. Nah, pada saat itu Anna merasa ini tanggung jawab dirinya selaku orang yang hidup pada zaman ini dan orang yang tahu bagaimana situasi masa depan melalui perjalanan ruang dan waktu tadi, ya, begitulah kira-kira. Dan dia merasa ini tanggung jawab dia dan juga tanggung jawab seluruh generasi yang ada pada saat itu. Kemudian Anna teringat percakapannya dengan seorang psikiater beberapa hari yang lalu. Jadi bercerita tentang bagaimana pemanasan global, perubahan iklim, siklus CO2. Jadi teman-teman, ada 40% CO2 yang saat ini terbebas di udara. Apa maksudnya terbebas?
Jadi siklus CO2 ketika dilepaskan itu akan ada yang mengikat. Apa yang mengikatnya ya tumbuhan, hutan tentunya. Makanya hutan itu disebut paru-paru dunia. Jadi ketika CO2 itu dilepaskan dalam bentuk apapun, kendaraan, pembakaran gas minyak ataupun pembangkit listrik dan lain sebagainya yang berbahan konvensional ataupun pembakaran hutan, itu akan melepaskan banyak CO2. Nah, ketika tumbuhan yang saat ini berperan sebagai pengikat CO2 tadi tidak mampu menampung seluruh CO2 yang dilepaskan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ini yang menyebabkan pemanasan global dan berdampak nantinya perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Ada satu bagian dalam buku ini yang bercerita tentang Anna ketika Anna itu sedang berjalan ingin bermain ski ya. Lalu dia melihat mobil yang terparkir di SPBU di depan minimarket, namun orangnya tidak ada, mobilnya tidak berjalan, tapi mesinnya hidup gitu. Orangnya sibuk belanja di minimarket. Di bagian lain juga diceritakan bagaimana Anna bertemu di sebuah mobil yang kondisinya sama, hidup mesinnya namun orangnya tidak ada, sibuk berbelanja di minimarket. Jadi ini salah satu kondisi pada zaman ini yang banyak kita temui sebetulnya, dan Ana cukup geram karena dia sudah tahu kondisi pada zaman cicitnya hidup dan dibandingannya dengan orang yang saat ini lebih suka membuang-buang bensin gitu. Di sisi lain, Nova yang hidup pada zaman 2080-an tadi, 82, ketika dia berjalan dan ketemu dengan seorang penebang hutan, bukan seorang, beberapa ya penebang hutan, dan dia bertanya untuk apa hutan ini ditebang gitu. Lalu pria tadi mengatakan ya ini akan dijadikan taman kincir angin gitu. Jadi kenapa harus ditebang ya? Semua ada risiko jika membangun ini, harus mengorbankan itu gitu. Dan kalau kau tahu wahai anak kecil katanya kan, kami menebang ini cukup lama hingga nanti musim Natal yang pada saat itu masih musim semi kan. Kenapa lama sekali ya? Karena kami menebangnya dengan kapak. Kami hanya berlima, kami menebangnya dengan kapak. Dan kapak kami ini cukup tajam, tapi tetap membutuhkan waktu yang lama. Jikalau minyak masih ada, jikalau dan kami punya gergaji bermotor, dan jikalau bensinnya ada, kami bisa menyelesaikannya dengan beberapa hari. Begitu berharganya minyak pada saat itu ya teman-teman. Sementara di sisi lain kehidupan Anna yang pada zaman 2012 orang dengan enteng yang menghabiskan energi dengan cuma-cuma. Bagian lain dalam buku menceritakan suatu pagi ketika Nova terbangun karena ada mobil putih yang lewat di depan rumahnya gitu. Yang mana mobil putih yang sama juga lewat beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika mobil itu berhenti di halaman kampung, akan ramai penduduk yang datang, dan mobil putih tadi bertuliskan Pukang terakhir di dunia. Yang mana mobil putih beberapa waktu yang lalu juga hadir dengan tulisan yang berbeda gitu. Jerapah terakhir di dunia, rusa kutub, antelop, dan lain sebagainya. Artinya mobil ini secara singkatnya teman-teman adalah mobil yang membawa hewan-hewan yang bisa dipastikan akan punah, tidak bisa berkembang biak, mungkin karena ya gendernya hanya satu dan lain sebagainya. Akhirnya dibawa keliling dunia untuk dipamerkan ke seluruh masyarakat bahwa inilah hewan atau spesies terakhir yang ada di dunia gitu. Yang pada saat itu Pukang. Nah, ketika Nova masuk dan dilihatnya ada 3 ekor Pukang yang ya bermain gitu kan, dan ketiga-tiganya jantan. Artinya tidak bisa lagi berkembang biak, tidak bisa lagi menghasilkan keturunan maksudnya. Dan ada tulisan di bawahnya rusak ataupun punah karena habitatnya dirusak, hutan ditebang, yang alasan-alasan yang kita temui saat ini namun kita acuh. Ternyata di masa depan begitu dampaknya. Kan ada mobil-mobil putih yang berkeliaran keliling dunia untuk memamerkan hewan-hewan terakhir yang ada. Pastinya Nova saat itu tersadar 1 atau 2 tahun lagi akan timbul notifikasi di gadgetnya atau di hologramnya tadi bahwa Pukang telah punah. Secara karya novel ini novel fiksi ya teman-teman. Namun cerita-cerita tentang kehidupan Nova tadi pasti akan terjadi kalau kita acuh tak acuh terhadap keseimbangan alam. Kita abai terhadap perubahan iklim, pencemaran lingkungan. Kita tidak peduli terhadap penghematan energi. Penggunaan energi alternatif, kampanye ramah lingkungan, atau digembur-gemburkan penangkaran hewan, itu memang solusi. Namun itu skala besar, ada solusi yang lebih spesifik, lebih sederhana, dan pastinya berguna untuk generasi kita selanjutnya, yaitu kesadaran manusia. Gitu.
Bagaimana kesadaran merawat lingkungan, kesadaran menyayangi hewan, atau kesadaran ya, berhemat ketika energi-energi ini tidak diperlukan itu. Itu sebetulnya kesadaran atau hal-hal yang sederhana, namun terkadang atau sering bahkan kita lupa. Bagaimana memungut sampah di jalan, matikan AC, kipas angin, ataupun TV, laptop ketika tidak digunakan. Ya, usahakan berjalan ketika ya rasanya tujuan itu bisa dicapai dengan berjalan lah tanpa memakai kendaraan. Hal-hal seperti ini yang harusnya jadi perhatian terlebih dahulu gitu. Percuma energi baru terbarukan ataupun energi alternatif itu digaungkan sana sini, tapi manusianya masih suka buang sampah sembarangan, masih boros dalam pemakaian energi gitu. Cukup dan berhemat itu menurut saya dua kata yang sudah hilang dari kamus kehidupan kita gitu. Bayangkan kalau hal-hal sederhana tadi sudah kita pegang, sudah kita jadikan prinsip, maka mungkin kecemasan Nova yang hidup pada 2080-an nanti, dan juga kecemasan anak cucu kita yang hidup pada zaman itu tidak ada lagi. Dia bisa hidup dengan tenang. Mari jaga dan rawat alam kita. Masa depan bumi yang terhampar ini kita yang tentukan.